Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Nama saya Lesta, NIM 2316050145. Saya mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang, dari Prodi Perbankan Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam dari Bapak Ahmad Trihadi MAG. Langsung saja, di video ini saya akan menjelaskan tentang akidah. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu pengertian iman, pengertian kafir, pengertian syirik, pengertian nifak beserta pembagiannya. Yang pertama, pengertian iman. Adapun iman menurut pengertian istilah yang sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Kata iman di dalam Al-Quran digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Iman memiliki 3 sisi, di mana kita harus menguatkan 3 dimensi iman, yaitu iman individual, sosial, dan rasional. Perlu dipahami bahwa qadar dan qadar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Contoh cabang iman terkait dengan lisan: 1. Mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mengucapkan syahadat, membaca Al-Quran. 2. Berzikir atau mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Selanjutnya, pembagian iman. Iman taklid. Iman taklid adalah iman yang didasarkan pada ucapan orang lain, umumnya dari ulama, tetapi tanpa memenuhi dalilnya. Menurut Syekh M. Nawawi, tingkat keimanan yang pertama disah walaupun tanpa mencari dalil atas masalahnya. Yang kedua, iman hakikat. Iman hakikat adalah iman yang dimiliki oleh seorang hamba dengan hanya melakukan segala hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu, orang dengan keimanan hakikat dapat dipandang sebagai seorang hamba yang telah tenggelam di laut dan tidak melihat adanya pantai. Yang ketiga, iman ilmu. Iman ilmu adalah iman yang dimiliki seorang hamba dalam menyelesaikan suatu masalah dengan dalil dan ilmu yang dimiliki. Lanjut, pengertian kafir. Kata kafir merupakan istilah umum bagi agama yang bahkan cukup sering disebut dalam Al-Quran. Belakangan ini, istilah kafir ini menimbulkan polemik karena dianggap sebagai julukan yang bersifat ofensif bagi umat non-muslim di Indonesia. Arti kata kafir dalam Islam memang perlu dimaknai dengan tepat oleh setiap orang. Berbagai polemik dan pertikaian yang terjadi karena kata-kata kafir tersebut sebenarnya bisa terjadi hanya karena banyaknya orang yang belum mengerti maknanya. Selain itu, tentu saja intensi seseorang dalam mengucapkan sebuah kata juga harus diperhatikan. Tentunya suatu perkataan tidak akan ditanggapi dengan respon negatif jika maksud seseorang dalam mengucapkannya juga tidak bermakna negatif. Lanjut dengan pengertian syirik. Jenis ini secara umum disebut syirik. Syirik dalam asma was, sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maksudnya, menyamakan sesuatu atau seseorang dengan Allah dalam nama dan sifat yang menjadikan kekhususan Allah. Jenis ini biasanya juga disebut dengan tamsil atau penyerupaan. Jenis-jenis syirik. Yang pertama, syirik akbar atau besar, syirik ashar atau kecil. Syirik akbar adalah perbuatan syirik besar yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan dalam beribadah. Syirik ashar kecil adalah syirik yang tidak sampai menyebabkan pelakunya dinyatakan murtad atau keluar dari Islam. Selanjutnya, pengertian tentang nifak. Dijelaskan bahwa pengertian nifak adalah ketidaksamaan antara apa yang ada di dalam hati dengan perbuatan yang dilakukan. Misalnya, jika hatinya kafir, akan tetapi mulut dan perbuatannya beriman, maka seseorang muslim tersebut dapat dikatakan sebagai nifak atau munafik. Kata nifak sendiri dalam bahasa Arab berasal dari akar kata nafaka yunafiku nifakan, di mana kata ini diambil dari kata nafika yang berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan keluar melalui lubang yang lain. Dengan analogi tersebut dapat dijelaskan bahwa nifak adalah seseorang yang memiliki ucapan berbeda dengan perbuatannya, lahirnya tidak sama dengan hatinya yang tanpa bertentangan dengan apa yang disembunyikan di dalam hatinya.
Selanjutnya jenis nifak. Nifak intikadi atau keyakinan, yaitu nifak besar di mana pemeluknya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifak ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan dia berada di dalam neraka. Allah menyifati para pelaku nifak ini dengan berbagai kejahatan seperti kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-olok dan mencaci agama dan pemeluknya serta cenderung kepada musuh-musuh untuk bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Nifak amali atau perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama tetapi merupakan wasilah atau perantara kepada yang demikian. Lanjut dengan perbedaan nifak besar dan nifak kecil. Nifak besar mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkannya dari agama. Nifak besar adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal keyakinan, sedangkan nifak kecil adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal perbuatan, bukan dalam hal keyakinan. Nifak besar tidak terjadi dari seorang mukmin, sedangkan nifak kecil bisa terjadi dari seorang mukmin. Pada umumnya, pelaku nifak besar tidak bertaubat. Seandainya pun bertaubat, maka ada perbedaan pendapat tentang diterimanya taubatnya di hadapan hakim. Lain halnya dengan nifak kecil, pelakunya terkadang bertaubat kepada Allah sehingga Allah menerima taubatnya. Dari penjelasan materi ini, saya menarik beberapa kesimpulan. Pengertian iman menurut etimologi berarti kebenaran hati, secara terminologi iman berarti pengangkut dengan lisan dan pengalaman dengan anggota badan. Pengertian iman menurut Qawarid ialah beriktikad dalam hati dan berikrar dengan lidah serta menjauhkan diri dari segala dosa. Yang kedua, kafir secara bahasa berarti menutupi. Selanjutnya, nifak ialah menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Dan syirik ialah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang seharusnya ditunjukkan khusus untuk Allah. Baiklah, sekian dari materi yang saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang pada tempatnya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.